Mesin pembakaran internal mengandung banyak bagian gesekan yang menyebabkan keausan dan menyebabkan menjadinya terlalu panas. Untuk mengurangi gesekan dan menghilangkan panas mobil, kami menggunakan sistem pelumas. Sistem ini memberikan pelumas ke semua bagian gesekan. Bagian paling vital diumpamakan pelumas di bawah tekanan, sementara bagian lain mengandalkan gravitasi dan umpan percikan. Sebelumnya, kita akan memeriksa terlebih dahulu seluruh pelumas pada mesin. Mengisi mesin dengan oli motor, oli yang dialirkan ke bak, kemudian oli tersebut akan mengikuti sepanjang rute. Yang tersedia dalam hal ini adalah terjadinya melalui timing drive, rongga, dan saluran khusus. Pengambilan oli dengan saringan oli juga ditempatkan di bak oli. Baik, selanjutnya kita mulai untuk menghidupkan mesin. Mesin mengaktifkan pompa oli yang menarik oli menciptakan tekanan di saluran keluar. Dalam contoh ini, pompa dioperasikan oleh penggerak rantai dari poros engkol. Pun penggerak roda gigi atau pompa dipasang langsung pada poros engkol juga memerlukan pilihan untuk pelepas tekanan yang mengontrol tekanan batas dan terbuka pada pompa oli atau di awal galeri oli. Mari kita lihat beberapa cara kerja pompa oli. Melihat beberapa pompa roda gigi yang berfungsi sebagai pompa oli. Mereka dapat menampilkan roda gigi eksternal dan internal yang menyatukan pompa jerotor yang tidak memiliki bulan sabit, partisi, dan satu gigi terakhir pada rotor bagian dalam. Adalah salah satu jenis benjolan dengan gigi internal yang menyatu. Variasi lainnya adalah pompa oli pelepasan variabel. Oli bertekanan mengalir dari pompa ke dalam galeri oli blok silinder yang telah dibersihkan dari debu, logam halus, dan kotoran di lainnya dengan melewati filter oli. Jika filter menjadi terlalu tersumbat, oli akan melewati katup bypass tanpa dibersihkan. Jadi, jangan lupa untuk mengganti filter setiap kali kalian mengganti oli. Filter outlet dilengkapi dengan sensor tekanan oli, tapi kita akan membicarakannya nanti. Oli berjalan di sepanjang galeri tanah blok silinder menuju jurnal utama. Poros engkol di mana ia melumasi jurnal mentah dan bantalan utamanya di bawah tekanan. Hal ini menghasilkan lapisan oli yang sangat meminimalkan. Gesekan setelah oli mengalir melalui saluran poros engkol dan melumasi jurnal mentah. Dan itu bantalan batang penghubung. Mari kita lihat lebih dekat oli poros engkol. Aliran oli yang bertekanan didorong keluar dari bantalan batang penghubung melalui putaran poros engkol dan disemprotkan ke seluruh bak mesin melumasi dinding-dinding silinder, piston, pin piston, dan sebagian timing drive ini juga menghasilkan oli kabut di dalam bak mesin. Oli yang terciprat kemudian mengalir ke bak oli secara bersamaan. Sebagian oli mengalir melalui galeri oli di blok silinder dan kepala silinder. Akhirnya kita mencapai jurnal poros hubungan dan didorong keluar untuk melumasi penggerak waktu. Termasuk tapet hubungan dan katup bermula secara gravitasi dan percikan memberikan makan oli. Oli kemudian kembali ke wadah oli dan siklus dimulai lagi dari awal. Sistem harus berisi setidaknya satu sensor tekanan oli. Sensor tekanan dapat ditempatkan di berbagai bagian sistem termasuk hilir, filter, dan ujung galeri oli. Kadang sistem dilengkapi beberapa sensor, misalnya hulu dan hilir filter. Sistem yang lebih kompleks mungkin mencakup sensor suhu oli, sensor level oli, radiator pendingin juga dapat menampilkan berbagai skema kopling. Ada juga pendekatan untuk meningkatkan pelumasan dan pendingin silinder, piston, dan pin piston.
serta nozzle jet oli di blok silinder. Pelumas juga diperlukan untuk beberapa sistem opsional. Seperti pengisi daya turbo. Beberapa fungsi kontrol dapat dilakukan melalui sistem pelumas. Oleh karena itu, oli motor bertekanan sangat penting untuk menyetel hidraulik. Beberapa sistem timing, katup variabel, dan timing menggerakkan tensioner hidrolik. Piston dilengkapi dengan cincin pengontrol oli yang menghilangkan sebagian besar oli dari dinding silinder, serta sel batang klep yang mencegah masuknya oli berlebih melalui batang klep. Berbagai gasket dan segel oli di antara mesin, bagian stasioner, dan bagian bergerak untuk mencegah oli keluar dari mesin. Terakhir, perlu kita ingat bahwa penggantian oli sangatlah penting. Karena minyak menjadi terkontaminasi seiring berjalannya waktu, menyebabkan terdegradasi. Jadi, gantilah oli secara teratur. Penggunaan oli kotor dalam waktu yang lama akan menyebabkan keausan mesin yang parah.